Halo semuanya, dunia online itu kan seru banget ya. Tempat kita bisa nyambung sama banyak orang dan belajar hal baru. Tapi ya kita juga tahu, kadang dunia maya bisa jadi tempat yang kurang asik. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin satu topik yang penting banget, yaitu cyberbullying. Kita bakal cari tahu bareng-bareng gimana caranya biar kita tetap aman dan nyaman pas lagi online. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak sih kamu lagi asik-asik scroll media sosial, tiba-tiba ada satu komentar pedes yang bikin mood langsung hancur seharian? Pasti rasanya nggak enak banget kan? Kalau kamu pernah ngalamin itu, kamu nggak sendirian kok. Dan pembahasan ini pas banget buat kamu. Oke, biar bisa ngelawan sesuatu, kita kan harus kenal dulu ya sama musuhnya. Jadi, yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Sebenarnya cyberbullying itu apaan sih? Gini deh gampangnya, cyberbullying itu ya bullying tapi pakai teknologi. Kalau dulu mungkin bully terjadi di sekolah, sekarang bisa terjadi 24 jam nonstop langsung dari HP di genggaman kita. Tujuannya? Ya sama aja, sengaja bikin orang lain sakit hati. Bentuknya tuh macam-macam banget. Yang paling sering kita lihat mungkin komentar yang menghina blak-blakan. Tapi ada juga yang lebih licik, misalnya nyebarin gosip atau berita bohong tentang seseorang. Bahkan, sampai ada yang nguntit aktivitas online orang, nyebarin foto pribadi tanpa izin, atau pura-pura jadi orang lain pakai akun palsu cuma buat bikin malu. Nah, semua ini, ya itu dia yang namanya cyberbullying. Mungkin ada nih yang mikir, itu kan cuma di dunia maya, cuma drama online. Jangan salah. Dampaknya itu beneran nyata banget di kehidupan kita. Ini bukan sekedar drama, tapi masalah serius yang konsekuensinya juga serius. Dampak yang pertama, dan seringkali yang paling dalam, itu nyerangnya ke kesehatan mental kita. Lukanya mungkin nggak kelihatan, tapi rasanya bisa jadi yang paling perih. Coba kita bayangin ya, kalau kita diserang terus-terusan pakai kata-kata jahat, lama-lama bisa bikin kita sedih berkepanjangan, bahkan sampai depresi. Tiap mau buka media sosial, yang ada malah cemas sama takut. Perasaan gak aman itu akhirnya kebawa terus ke dunia nyata. Jadi kayak kita tuh ngerasa gak aman dimanapun. Efeknya tuh nggak cuma nyakitin diri sendiri loh. Cyberbullying juga bisa ngerusak hubungan kita sama orang-orang di sekitar. Korban seringkali jadi ngerasa malu dan gak berharga, akhirnya mereka malah ngejauh dari teman dan keluarga. Rasa percaya diri yang udah susah payah dibangun bisa hancur gitu aja, dan bikin mereka jadi susah buat bergaul lagi. Dan, percaya nggak percaya, stres dari dunia maya itu beneran bisa bikin badan kita sakit. Soalnya, pikiran yang tertekan itu ngirim sinyal bahaya ke seluruh tubuh. Rasa cemas dan stres itu bisa jadi penyebab kita susah tidur, sering sakit kepala, atau sakit perut tanpa sebab yang jelas. Ini tuh sinyal kalau ada sesuatu yang nggak beres. Sebenarnya tubuh kita lagi minta tolong. Oke, kita udah paham apa itu cyberbullying dan seberapa serius dampaknya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, apa yang bisa kita lakuin. Ingat ya, kamu itu nggak lemah, kamu punya kekuatan buat ngelawan. Ini dia 5 langkah praktis yang bisa kamu ambil. Pertama, jangan dibales. Kalau kita balas pakai emosi, mereka malah seneng. Kedua, langsung aja blokir, putus akses mereka ke kamu. Ketiga, laporkan. Manfaatin fitur lapor yang ada di semua aplikasi. Keempat, simpan buktinya, cukup di screenshot aja. Dan yang kelima, ini yang paling krusial, cari dukungan. Cerita ke orang tua, sahabat, guru, siapapun yang kamu percaya. Kamu nggak harus ngelewatin ini sendirian. Melawan itu penting, tapi mencegah itu jauh lebih baik kan? Kita semua ini punya peran loh buat menciptakan internet yang lebih positif. Karena internet yang lebih baik itu, ya mulainya dari kita sendiri. Nah, ini nih pengingat yang bagus banget. Coba deh lain kali sebelum kita posting atau komen, kita berhenti sebentar dan tanya ini ke diri sendiri. Satu pertanyaan simpel ini beneran deh bisa mencegah banyak sakit hati di luar sana. Terus, gimana caranya jadi bagian dari solusi? Gampang banget kok. Mulai dari yang paling dasar, selalu bersikap baik dan saling menghargai. Terus kalau kamu lihat ada yang jadi korban, jangan cuma diem aja, kasih dukungan sekecil apapun, atau bantu laporin pelakunya. Kita harus selalu ingat, di balik setiap akun ada manusia yang punya perasaan. Sebagai penutup, aku mau ngajak kita semua buat mikir sebentar. Nggak perlu kok melakukan hal-hal yang besar. Mungkin cukup dengan ninggalin komentar positif di postingan teman atau nge-share info yang berguna. Jadi, satu kebaikan kecil apa yang bisa kamu sebarkan di dunia maya hari ini? Makasih ya udah nyempetin waktu buat belajar bareng. Yuk kita jadiin internet tempat yang lebih baik mulai dari sekarang.